Heru Budi dampingi Jokowi tinjau Blok A, Pasar Tanah Abang. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendampingi Presiden Jokowi meninjau Blok A Pasar Tanah Abang, Kebun Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bersama Jokowi, Heru mengaku hendak memastikan kegiatan perekonomian di ibu kota berjalan dengan baik usai pergantian tahun. Berdasarkan peninjauan dilakukan bersama Presiden, Heru mengklaim kegiatan perekonomian di Blok A Pasar Tanah Abang berjalan dengan lancar. Dalam mengawali 2023, kita ingin segala kegiatan masyarakat berjalan dengan semestinya, terutama di bidang perekonomian, sebutnya dalam keterangan resmi. Kami tadi bersama Presiden melihat berbagai kegiatan perekonomian dan memastikan semuanya berjalan lancar, sehingga roda perekonomian berjalan dengan baik, sambung dia. Kepada para pedagang di Blok A Pasar Tanah Abang, Heru mengimbau agar lebih kreatif dan inovatif dalam berusaha. Ia mengimbau para pedagang di sana agar memaksimalkan penggunaan teknologi untuk menggerakkan roda usaha. Himbauan tersebut tak lepas perkembangan teknologi di tanah air, khususnya di ibu kota. Pada tahun baru ini, mari kita awali dengan semangat baru, inovasi baru, serta strategi baru untuk bersama-sama memajukan roda perekonomian di Jakarta, kata Heru. Baik secara informasional maupun digital, semuanya harus dioptimalkan dalam berniaga. Untuk itu saya harap para pelaku usaha bisa terbuka dengan perkembangan teknologi. Lanjutnya, Heru Budi optimistis bangun Jakarta di tahun 2023. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan harapannya di tahun 2023. Ia optimistis bisa membangun ibu kota Jakarta selama masa kepemimpinannya. Tahun 2023 harapan rekan-rekan Forkompinda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DKI, kita harus bersama optimis membangun Jakarta, kata Heru. Heru juga mengungkit pandemi COVID-19 yang menjadi tantangan selama tahun 2022. Meski demikian, ia menilai telah berhasil melalui tantangan tersebut. Tahun 2022 penuh dengan tantangan dan kita sudah melaluinya. Salah satunya adalah COVID-19, ungkapnya. Kenapa kita bisa melawan COVID-19? Karena kita bersama, kita bersatu, lanjut Heru. Heru Budi Hartono menanyakan malam perganti tahun baru 2023 di TMII Jakarta Timur. Ia hadir bersama Kapolres Jakarta Timur Kombes Budi Sartono dan Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar. Selain itu, Kepala Staf Kodam Jayaka Brigjen Edi Sutrisno, Kepala BIN Daerah Mayor Jenderal Purwito Hadiwardono, beserta seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta ikut menghadiri acara perayaan pergantian tahun di TMII. Pada perayaan pergantian tahun 2023, Pemprov DKI Jakarta menggelar panggung budaya sebagai tempat rekreasi masyarakat di Jakarta di tepi danau Arsipelago TMII. Warga DKI Jakarta berbondong-bondong mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah Jakarta untuk merayakan malam pergantian tahun baru 2023. Berdasarkan pantauan, mayoritas pengunjung di lokasi tidak menggunakan masker. Pengunjung membanjiri kawasan sekitar Danau Archipelago yang berada di bagian dalam TMII. Banyak dari warga yang mengunjungi Danau Archipelago terlihat menggelar karpet dan bercengkrama dengan keluarga dan kerabatnya. Akibat pengunjung yang membludak, seluruh pintu masuk menuju kawasan TMII mandek dan menyebabkan arus lalu lintas di sekitarnya macet. Hal tersebut membuat petugas TMII mengalihkan penggunaan sepeda motor dari pintu 3 TMII ke pintu 4. Awas kalau ada yang bandingkan sumur resapan dengan program Bendungan Jokowi. Presiden Jokowi baru saja meresmikan 2 bendungan Ciawi dan Sukamahi yang sekaligus menjadi bendungan kering pertama di Indonesia. Menurut informasi,
Bendungan Ciawi dan Sukamahi ini nantinya diharapkan dapat mereduksi banjir pada area berisiko terdampak 464 hektar menjadi 318 hektar. Kurang lebih nanti ada 12 kelurahan yang berkurang risiko banjirnya karena Bendungan Ciawi dan Sukamahi, kata Presiden Jokowi. Dampak positif hadirnya bendungan tentunya akan semakin terasa ketika proses normalisasi sungai yang sekarang mulai dikebut untuk kawasan Sungai Ciliwung dan beberapa sungai lainnya yang akan semakin mengurangi potensi banjir di daerah yang selama ini menjadi langganan banjir, tapi terkesan hanya dicuekin selama Anies Baswedan menjadi gubernur. Anehnya lagi, nama yang terakhir disebut itu praktis nggak bikin apa-apa, tapi dianggapnya punya banyak prestasi selama memimpin Jakarta, khususnya soal penanganan banjir, padahal dia hanya mewarisi hasil kerja dari 3 gubernur sebelumnya yang akan lebih optimal dalam mengatasi banjir seandainya mau diteruskan oleh gubernur seiman hasil pilihan 58% warga Jakarta itu. Namun faktanya, semuanya dibiarkan natural, begitu saja alias enggak diapakan. Mungkin dianggapnya bahwa Jakarta memang naturalnya kalau musim hujan ya kudu banjir, kalau perlu musim kemarau pun sekalian banjir, biar ada alasan buat keluar balik kota, lalu bikin pencitraan. Nah, gebreknya lagi, ada upaya buat membedakan program penanganan banjir dengan sumur resapan yang mungkin sekarang sedang dihitung oleh PJ Gubernur, baik soal jumlah sumur, juga terutama soal efek hadirnya sumur resapan bagi upaya penanggulangan banjir. Maklum saja, selama ini pemberitaan kan lebih banyak muncul laporan kalau sumur resapan ini lebih efektif menyerap anggaran, gagal merasap kendaraan air, tentunya melanggar hukum Tuhan, dan pernah dengan sukses menjebloskan mobil sampai roda tersangkut di sumur resapan. Semoga nanti tidak ada haters Jokowi, pemuja Anies, atau para kadronista yang nekat membandingkan sumur resapan dengan program bendungan yang kini sedang dikebut Jokowi di berbagai lokasi, tak hanya yang berada di kawasan atas Jakarta. Namun kalau sampai ada yang nekat membandingkan atau malah mengakui program bendungan sebagai hasil kerja Anies, ya sekitar kita ketawain aja. Rugi amat kalau sampai emosi sama kelompok sono. Akhirnya mari kita terus dukung apapun program Jokowi bersama PJ Heru berkaitan dengan penanganan banjir Jakarta. Biar semakin terhalang kalian gubernur semen yang tidak bisa kerja dan gak pantas dicalonkan sebagai bakal capres RI sampai kapanpun. Bagaimana menurut Anda?